Jadi, yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya, bahwa kita mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak, bukan semata-mata untuk mendapatkan perhatian dalam percakapan, apalagi percakapan sosial media. Karena itulah kita ingin dorong ke depan, insya Allah jalan-jalan tol yang sekarang sudah dibangun secara amat baik oleh pemerintahan hari ini, kedepannya nantinya dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan umum berbasis dengan listrik ke depan. Hal sebelumnya, Anies ini dinobatkan sebagai antitesis Jokowi. Artinya, apapun yang dilakukan Jokowi, dia akan melakukan sebaliknya. Namanya juga antitesis. Kalau Jokowi ke kanan, maka Anies harus ke kiri. Kalau Jokowi lurus, maka Anies harus belok-belok. Itu kalau Anies memegang kata-katanya sendiri. Itu kalau dia konsisten dengan koalisi perubahan. Jadi, kalau Jokowi membangun infrastruktur, maka kalau bisa Anies akan mengubahnya. Namanya juga perubahan, harus berbeda dari apa yang diperbuat Jokowi. Indonesia harus berubah sesuai versinya Anies. Mau maju atau mundur, yang penting berubah. Ngeri, Anies Baswedan sedang berani serang pemerintahan Jokowi. Jangan intervensi. Anies Baswedan sudah mulai memberanikan diri serang pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan agar Jokowi tidak melakukan intervensi selama penyelenggaraan pemilu 2024. Anies Baswedan menilai seharusnya pandangan politik terkait pemilu 2024 pemerintah bersikap netral. Jadi tidak perlu ada intervensi, kata Anies di depan relawan Amanat Indonesia atau Anies di Tenis Indoor Senayan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu 7 Mei 2023. Anies di depan relawan Amanat Indonesia menyampaikan bahwa sekait dengan intervensi seharusnya memberi kebebasan berdemokrasi. Biarkan rakyat tanpa dipengaruhi negara, tanpa campur tangan negara. Negara netral dan percayakan rakyat bahwa rakyat menitipkan kewenangan kepada yang punya niat baik dan track record. Demikian ujarnya. Sekali lagi Anies Baswedan dengan tegas mengingatkan Presiden Jokowi atau Joko Widodo untuk tidak terlalu agresif dalam memberi pandangan politik selama penyelenggaraan pemilu 2024. Anies juga mengingatkan agar Jokowi tidak khawatir ketika akan kehilangan kekuasaan ketika nanti kalah saat pemilu 2024. Menurutnya itu hal biasa dalam berdemokrasi. Pemilik kekuasaan sejati adalah rakyat, pemerintah hanya menunaikan janji politik. Demikian katanya. Anies juga menyindir kalau ada rasa ketakutan dari pemerintah dan ketika ada yang kehilangan kekuasaan dan masih khawatir. Ia tidak paham prinsip dasar demokrasi karena kekuasaan itu tidak hilang, tidak juga berpindah. Kekuasaan ini ada pada saudara semua rakyat Indonesia. Sindir Anies Baswedan. Bakal capres dari koalisi perubahan itu membakar semangat relawan. Jaga kekuasaan sampai nanti di TPS. Ini bukan statistik, itu hak menentukan perjuangan. Demikian tutupnya. Analis politik Adi Prayitno menyarankan partai koalisi pendukung Anies Baswedan, utamanya Nasdem, lebih konfrontatif mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi. Tanpa itu elektabilitas Anies hanya akan jalan di tempat, bahkan mundur. Pria yang kerap disapa Adi Pray ini elektabilitas Anies cenderung stagnan karena partai pengusung Anies belum kompak. Partai yang pertama kali mengusung Anies, Nasdem, hingga kini kadernya masih berada dalam kabinet Jokowi. Dua partai lainnya, Demokrat dan PKS, meski getol menyerang pemerintah dan Jokowi, tapi belum cukup. Sebabnya Nasdem menahan-nahan mereka. Karenanya ia menyarankan agar tiga partai yang tergabung dalam koalisi perubahan itu benar-benar kompak sebagai antitesa Jokowi. Mesti total dan tidak setengah-setengah. Singkatnya, Adi Pray menyebut apa yang didambakan Anies dan pendukungnya tak akan tercapai jika manuvernya tidak total, benar-benar harus menyerang pemerintah dan Jokowi. Kata Anies di depan relawan Amanat Indonesia atau Anies di Tenis Indoor Senayan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu 7 Mei 2023. Anies di depan relawan Amanat Indonesia menyampaikan bahwa sekait dengan intervensi seharusnya memberi kebebasan berdemokrasi. Biarkan rakyat tanpa dipengaruhi negara, tanpa campur tangan negara. Negara netral dan percayakan rakyat bahwa rakyat menitipkan kewenangan kepada
yang punya niat baik dan track record. Demikian ujarnya. Sekali lagi Anies Baswedan dengan tegas mengingatkan Presiden Jokowi atau Joko Widodo untuk tidak terlalu agresif dalam memberi pandangan politik selama penyelenggaraan pemilu 2024. Anies juga mengingatkan